Hai, welcome to Crab Aquatic bersama saya Tony Bertiolios. Di Crab Education kali ini kita akan berbicara mengenai cara membersihkan crab box ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, let's crab. Oke guys, jadi aktivitas kita kalau di pagi hari sebelum memulai aktivitas lainnya di crab house ini adalah membersihkan crab house. Jadi kunci dari usaha crab house yang paling baik adalah menjaga kebersihan setiap dari kotak-kotak crab house ini. Nah, cara membersihkan itu seperti apa sih? Sebenarnya tidak terlalu susah, tapi juga harus butuh ketelatenan dan rutinitas setiap harinya. Jadi alat yang kita gunakan itu yang pertama serok. Serok ini buat apa sih? Ini buat mengambil sisa-sisa makanan yang semalam kita udah kasih. Daripada kita pakai tangan ngambil, saya lebih nyarankan pakai ini deh. Kecuali tangan Anda kuat untuk dicabik kepiting. Oke, dan yang kedua kita gunakan ada nama ini, cleaner pump. Cleaner pump ini tujuannya buat apa? Untuk mengambil kotoran-kotoran yang sifatnya kayak debu dan sebagainya, karena tidak mungkin diambil menggunakan serok. Oke guys, kita coba ya caranya. Jadi kalau ada kotak seperti kayak gini, kita tinggal cukup nyedot aja. Nah, tinggal kita sedot, kita ambil kotoran-kotoran di bawahnya. Umumnya, kotoran itu akan berkumpul di bagian-bagian depan dan bagian-bagian pojok. Hal ini perlu kita lakukan setiap hari. Kenapa? Supaya kita menjaga kebersihan dari setiap kotak-kotak ini. Dan kalau Anda bersihin, nggak perlu juga sih bersihinnya sampai airnya sampai habis, nggak perlu. Yang penting kotorannya keambil aja, udah cukup. Gitu loh. Nah, kalau sudah, tinggal kita pindah ke kotak berikutnya. Ini kan ada debu-debunya nih. Anda bisa ambil. Ini kebetulan yang box kosong ya. Sebentar nanti kita akan lihat yang box yang ada kepitingnya. Nah, kalau ada yang kepitingnya gini, biasanya yang kita lakukan itu kita ambilkan dulu sisa makanan yang tidak habis menggunakan serok seperti gini. Nah, ini makanan yang tidak kemakan, kita buang. Kalau misalnya kepiting yang galak, saran saya gunakan magic stick ya. Jadi Anda cukup tahan kepitingnya supaya tidak dicapit seroknya. Nah, kemudian untuk daerah sebelahnya, Anda tinggal geser kepitingnya ke daerah sebelahnya dan Anda bersihkan bagian lainnya. Oke. Nah, kalau sudah, kembali lagi seperti biasa, kita ambil kotorannya. Kalau kepiting Anda bersih dan sehat, saya yakin deh, pasti penyakit dan sebagainya juga nggak mungkin ngikutin gitu loh. Banyak sekali kasus-kasus kepitingnya sakit atau mati dan sebagainya karena kebersihannya setelah saya pelajari mereka kurang bersih ya. Kalau kita di sini benar-benar kita setiap hari harus bersihkan 1 kali. Itu sudah menjadi SOP kita dan kita selalu ngajarkan ke teman-teman rekan-rekan yang menggunakan crab house untuk melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun juga produk yang kita pelihara ini kan untuk dikonsumsi. Kalau misalnya yang mau dikonsumsi kotor dan bau, waduh, kan nggak enak juga. Nah, ini ada sisa makanan yang nggak habis makan, kita buang. Dan ini kebetulan ada kepiting yang mati. Nah, kepiting mati. Jadi dalam sistem crab house ini pasti ada juga kemungkinan kepiting mati. Karena apa? Ya mungkin dalam perjalanan dia sudah kelelahan kemudian mati. Karena ini kalau kita lihat tangannya ini barusan datang kemarin. Jadi ini datang kemarin. Jadi mungkin dia gagal beradaptasi atau mungkin kondisinya sudah lemah dalam perjalanan sehingga waktu kita masukkan besoknya mati ya. Jadi nggak ada sih namanya usaha yang kepitingnya hidup semua nggak ada yang mati. Pasti ada yang mati juga sih. Terutama biasanya barang-barang yang baru datang ya. Jadi kalau Anda lihat sini ini ada kodenya H5 9 bulan 5. Hari ini kebetulan tanggal 11 nih. Berarti ini kepiting 2 hari yang lalu datang, tapi mungkin tidak bisa beradaptasi, atau mungkin dia sudah lemah, kita akhirnya mati ya. Tapi kita harus bersihkan nih kotaknya. Karena kalau kepiting mati, itu biasanya di kotak ini, itu amoniaknya tinggi banget. Jadi saran saya, kalau kepiting yang mati di kotak, itu adalah harus dibersihkan semaksimal mungkin. Kalau enggak, nanti kotaknya ini dipakai lagi untuk kepiting lainnya, ibaratnya kalau ada kepiting mati, bahasa kita adalah check out. Nah, kalau kita sudah kepitingnya check out, terus nggak dibersihin, dikasih kepiting baru, check in lagi, kondisinya kotor gini, pasti amoniaknya tinggi dan bisa mengakibatkan kematian buat kepiting yang baru gitu loh. Oke, guys. Ya. Jadi, nah seperti gini. Cuma kalau di kepiting sistem crab house gini, berarti mereka mati tidak lebih dari 6 jam ya. Jadi ini tadi malam, ini pagi mati.
kondisi kepiting masih bagus sekali. Jadi tidak bau gitu karena airnya bagus, dan kepiting ini juga masih bisa diolah menjadi daging kepiting atau lainnya juga ya. Jadi nggak ada sih kalau orang ngomong main bisnis usaha kepiting, udang atau apapun juga bisnis perikanan tanpa ada kepiting yang mati atau ada hewan yang ada yang mati, itu nggak mungkin. Jadi semua bisnis, terutama bisnis perikanan, itu pasti ada resiko. Resiko terbesar dari semua bisnis perikanan adalah kematian. Profit di bisnis perikanan itu pasti besar ya, tapi kalau Anda tidak bisa memanage kematian atau resiko, profit itu akan terpotong dengan resiko. Nah, jadi kalau Anda bisa memanage resikonya jadi kecil, berarti profit Anda akan lebih besar. Jadi, kalau misalnya ada yang berani garansi ngomong dengan sistem ini tanpa ada resiko, itu nggak mungkin lah. Dalam satu bisnis yang benar, semua resiko itu ada. Tinggal Anda bisa meminimalkan atau tidak, dan mengurangi resiko itu menjadi keuntungan atau hanya akan menjadi kerugian. Ya, pernah saya cerita juga kalau misalnya Anda menggunakan sistem lain, kayak misalnya sistem kolam dan sebagainya, itu kalau misalnya ada yang mati, itu akan jadi makanan dari yang lain ya, sehingga resiko itu akan menjadi nilai. Misalnya contoh, kematian 30%. Ya, matinya 30%, tapi kalau dengan sistem ini, kematian seperti kayak gini, itu kan masih bisa olah lagi menjadi daging kepiting atau lainnya, sehingga akan mengurangi resiko. Karena dengan sistem ini, kan kondisi airnya bersih, kepitingnya juga tidak sampai kotor gitu loh. Oke guys, udah pada tahu ya cara bersihkan crab house atau crab box ini dengan cara yang baik dan benar. Sampai jumpa di episode Crab Education berikutnya. Juga dibantu share, like, comment, and subscribe. And crab!